Tiba-tiba di rapat Dewan Gubernur mingguan, mereka memutuskan menaikkan suku bunga BI 25 basis point. Ya ini membuat pasar kaget. Wah ini berarti BI sudah mulai berubah. Artinya Menteri Keuangan, walaupun bukan dia yang ngomong, Gubernur BI-nya yang ngomong, itu secara diam-diam mengakui bahwa yang dia lakukan itu yang namanya fiskal dominan. Dominasi fiskal atas kebijakan moneter. Nah ini sekarang dikembalikan lagi. Ya. Nah itu sebetulnya berita baik. Cuma sayangnya kok pasar mungkin pertama tidak paham, kedua mungkin dianggapnya ini tidak penting. Hanya yang saya sayangkan, tiba-tiba dia pakai angka pertumbuhan ekonominya 5,8 sampai 6,5% untuk tahun depan. Masih pede Pak Menteri kita ini. Pak Purbaya pelan-pelan Pak. Jadi Bang Ali mau bilang, it's not a time untuk ngomong ini tanggung jawab si menteri ini, si menteri itu. Ini udah nggak waktunya. Iya, ini harus ada dirigennya harus langsung tampil di depan. Saudara, kita jumpa kembali di program Bicara Ekonomi Politik bersama saya, Kus Fiardi dari Fine Institute. Dan seperti biasa, bersama kita Pak Halim Alamsyah, ekonom senior dan mantan Deputi Gubernur Senior BI, akan menemani untuk kita membahas persoalan aktual di seputar ekonomi politik Indonesia. Belakangan, kita sudah menghadapi sama-sama bahwa situasi yang jarang-jarang terjadi kita hadapi, paling tidak dalam setengah tahunan ini, kita rasakan sekali bahwa IHSG melorot bersamaan dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, di tengah-tengah situasi itu, kemarin, tepatnya tanggal 9 Juni, ada kabar bagus. Bank Indonesia akhirnya menaikkan tingkat suku bunga dan kemudian direspon baik oleh pasar. Nah, hari ini, per 10 Juni, situasi pasar sudah mulai membaik, rupiah sedikit menguat, IHSG juga sedikit menguat. Penguatan ini bisa diartikan sebagai respon positif atau hanya sekedar euforia sesaat. Nah, kita akan bahas itu bersama Pak Halim, dan juga nanti kita akan lihat apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah di tengah-tengah situasi yang sebenarnya cukup baik momentumnya untuk kebangkitan ya nilai tukar rupiah dan IHSG kita ini, supaya pemerintah tidak ketinggalan momentum. Jadi jangan kemana-mana, ikuti pembicaraan kita sampai selesai. Yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga like, share, and comment ya, supaya kita bisa diskusi bareng-bareng bersama dengan para pemirsa bicara ekonomi politik dimanapun berada. Baik, Pak Halim, kabar baiknya akhirnya datang ya. Setelah hampir setengah tahun, pelan-pelan tapi pasti IHSG melemah, rupiah melemah, dan yang kemarin agak mencemaskan ketika sudah tembus 18.000. Nah, tiba-tiba Bank Indonesia per tanggal 9 kemarin ya, tanpa RDG, memutuskan kenaikan dengan ada RDG-nya. Di luar jadwal reguler maksudnya. Ya, di luar jadwal reguler RDG, BI memutuskan menaikkan tingkat suku bunga dan responnya ternyata cukup baik. Bagaimana Pak Halim menjelaskan situasi ini kepada kita semua? Iya, saya kira tadi sampaikan. Ya ini memang respons tiba-tiba dari Bank Indonesia, walaupun sebetulnya kalau dari kacamata otoritas moneter, mereka sangat khawatir kan. Jadi mereka melihat kalau tidak dilakukan langkah-langkah menyetop kecenderungan pelemahan rupiah, kalau dibiarkan terus begitu, biaya untuk melakukan katakanlah membalik situasi itu akan lebih mahal. Jadi ya mau tidak mau maka harus lebih cepat melakukan. Kan kita sudah lihat BI sudah mengambil langkah 50 basis point bulan lalu, sekarang masuk bulan Juni, yang sebetulnya minggu depan dia baru ada rapat Dewan Gubernur bulanan istilahnya. Tapi tiba-tiba di rapat Dewan Gubernur mingguan, mereka memutuskan menaikkan suku bunga BI 25 basis point. Ya ini membuat pasar kaget. Kagetnya tetapi mungkin kaget dalam pengertian, wah ini berarti BI sudah mulai berubah. Yang tadinya mungkin agak dianggapnya dovish gitu ya. Sekarang BI betul-betul hawkish nih. Wah, apa itu Pak Halim? Dovish itu artinya ini kayak burung dara gitu loh. Burung dara kan dianggapnya cerminan dari orang yang kalem gitu kan. Ini jadi hawkish Garuda, wah ini lebih galak, matanya lebih menyorot tajam gitu. Jadi kira-kira pasar melihat kalau memang betul begitu, BI sekarang
mungkin akan lebih condong untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi lebih duluan daripada mendorong pertumbuhan ekonomi. Balik ke fungsi utamanya tadi, stabilitas nilai tukar tadi itu ya. Betul. Salah betul. satu tugas pokoknya BI. Betul. Nah, ini memang tentu saja kita bertanya-tanya kan, apakah langkah ini kredibel atau tidak. Tapi sebelum itu mungkin kita sampaikan beberapa grafik ya yang tadi pagi kita Per 10 Juni ini. Per 10 Juni hari ini kita lihat reaksi dari pasar terhadap kenaikan BI 25 basis point itu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat yang di tayangan pertama itu adalah Indonia. Indonia ini adalah pasar uang antar bank. Ketika BI naikkan 25 basis point itu yang angka ini, Indonianya ternyata tidak naik. Jadi tenang-tenang saja. Itu kelihatannya menunjukkan pasar masih cenderung banyak likuiditas antar bank ya, antar bank. Sehingga mereka tidak bereaksi. Begitu. Jadi kita lihat ini salah satu tafsirannya. Yang berikutnya adalah hubungan antara kenaikan suku bunga BI dengan yield atau suku bunga jangka panjang, baik Indo Government Bond 10 tahun maupun Indo Government Bond 2 tahun. Nah, kita lihat dua-duanya itu bereaksi langsung naik. Itu artinya mereka melihat BI memang cenderung untuk melakukan stabilisasi dan reaksinya adalah surat utang yang selama ini mungkin harganya itu cenderung artifisial dianggap oleh pasar rendah. Mahal. Sehingga sekarang dengan begitu Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga, itu pasar langsung bereaksi. Oh, kalau begitu memang harga surat berharga milik pemerintah Indonesia itu harganya memang harus diturunkan. Nah, dan ini sejalan dengan langkah yang telah diumumkan oleh Bank Indonesia dan juga Menteri Keuangan ya pada waktu mereka bertemu di DPR Sabtu yang lalu. Mereka berusaha untuk meningkatkan daya tarik dari surat-surat berharga Indonesia kepada investor, baik dalam maupun luar negeri. Nah, ini reaksinya. Yeah. Reaksinya menunjukkan, oke, kalau BI mengatakan sekarang suku bunga harus naik, berarti kalau dibandingkan dengan harga surat berharga, itu dia terbalik. Kalau suku bunganya naik, harga government bond-nya itu turun. Oh. Gitu. Supaya orang mau beli. Itu. Ya. Nah, ini ternyata berhasil gitu. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, di sini yang juga kita lihat berhasil Bank Indonesia itu menurunkan CDS yang paling pojok sebelah kiri atas. CDS ini adalah credit default swap. Ini untuk yang jangka waktu 5 tahun. CDS ini apa sih sebetulnya? CDS ini adalah suatu indikator yang mengukur seberapa mungkin Bank Indonesia itu bangkrut. Pakai indikator Default. apa? Ada namanya CDS itu. Oh, CDS itu. CDS itu dijual di pasar ketika nanti seorang investor baik dalam maupun luar negeri itu sama saja beli surat berharga yang ada di Indonesia baik swasta maupun Indonesia yang pemerintah itu dia supaya dia tidak takut tidak dibayar surat berharganya itu, dia bisa beli asuransi. Oke. Nah, biayanya itu yang menggunakan indikator CDS. Baik. Kalau dia naik, itu tandanya Indonesia makin gawat itu. Oke. Gitu. Nah, ketika dia turun, itu artinya probability Indonesia untuk bangkrut menurun. Gitu ya. Nah, ini ternyata begitu BI menaikkan BI rate-nya 25 basis point, ternyata CDS-nya turun. Begitu. Nah, ini kan artinya berita baik juga. Bahwa pasar melihat kalau BI rate naik, itu kemungkinan Indonesia itu default, tidak mau bisa bayar utangnya, itu sedikit menurun. Gitu. Nah, ini artinya reaksinya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah lah atau Bank Indonesia. Nah, kita lihat juga yang tadi disampaikan di awal, ketika BI rate naik, ternyata saham kita, indeks harga saham gabungan IHSG kita justru naik. Dan kita tahu yang kemarin IHSG kita tutup dengan 7,5%
kenaikan. Hari ini per tanggal 10 naik lagi 2,7 ya, sekitar 2,7-2,8%. Jadi total selama 2 hari ini sudah ada perbaikan IHSG itu 10% kurang lebih. Oke. Nah, jadi ini kan menunjukkan juga berita baik yang diharapkan bisa mendorong penguatan rupiah. Nah itu kita lihat ya, rupiahnya juga memang akhirnya membaik gitu, menguat di bawah 18.000. Kalau kita lihat tadi sudah ada respon positif ini. Ya. Nah, biasanya respon positifnya akan bertahan berapa lama dan akan menunggu follow up apa berikutnya dari pemerintah? Nah, ini saya kira pertanyaan yang baik ya. Jadi tidak kita lihat sebetulnya ini mencerminkan harapan pasar. Oke. Harapan pasar mengatakan, oke, kalau begitu pemerintah dan Bank Indonesia mendengar apa keluhan kita. Bahwa Indonesia ini masa dibiarkan begini, tidak ada guidance apapun gitu loh, tidak ada arahan atau tuntunan dari pemerintah sebagai otoritas. Nah, BI memberikan itu, bahwa dia akan stay ready untuk menjaga stabilitas kursnya. Namun kita tahu beberapa saat yang lalu kita juga diskusikan nilai tukar ini tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Betul. Jadi ini perlu juga diikuti oleh langkah-langkah yang lebih bisa bertahan penguatan rupiah itu, atau paling tidak stabilisasi rupiah itu untuk jangka menengah panjang. Dan itu dukungan sektor fiskal juga penting. Sangat penting. Dan kita juga melihat kemarin ada kabar ya, kecil aja gitu, bahwa rasionalisasi anggaran untuk MBG ada sekitar 20%-an. Persis. Itu saja sudah membuat pasar cukup impresif ya. Betul. Nah, kalau kita belajar dari tahun lalu, penyerapannya itu sekitar 50-an triliun gitu ya. Perkiraan, bisa nggak kita asumsikan nih, tahun ini maksimalnya itu mungkin di 150 triliun lah daya serapnya. Iya. Itu udah naik 3 kali lipat loh ya. Persis. Baik dari dapurnya, atau konsumsinya gitu ya. Betul. Kalau itu bisa dirasionalisasi lagi, diefisienkan, artinya sudah bisa memotong setengah ya, 50% dari budget MBG. Betul. Tentu akan mendukung BI nih dalam rangka menahan nilai rupiah tadi supaya nggak anjlok, dan juga IHSG kita. Bagaimana menurut Pak Halim? Nah, saya kira ini yang menjadi titik lemah juga, salah satu titik lemah dari pemerintahan Prabowo Gibran sekarang ini. Cara mereka melakukan komunikasi beberapa langkah-langkah kebijakan yang sebetulnya bagus, tapi tidak tersampaikan dengan efektif, gitu loh. Ya. Ini yang tadi yang pertama MBG kan sudah dikritik banyak, apalagi nanti sekarang sudah masuk dalam wilayah hukum, kepala BGN-nya ditangkap, wakilnya juga ditangkap, ditangkap. Sekarang dengan kepala BGN yang baru, yang kelihatannya kalau kita lihat penjelasannya ke masyarakat cukup simpatik, dalam pengertian dia juga paham ini harus diperbaiki. SBG yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan kita berikan izin. Kita akan melakukan langkah-langkah efisiensi, reprioritisasi, dan fokus kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Dia ngomong begitu kan, beberapa kali disampaikan. Gitu. Tetapi ini tidak dibungkus dalam suatu kerangka respons kebijakan pemerintah yang membuat orang yakin bahwa ini memang serius ini, gitu loh. Itu satu contoh ya. Yang berikutnya mungkin banyak pengamat yang tidak tidak melihat ini suatu hal yang sebetulnya menunjukkan pemerintah serius ini sebetulnya. Tapi tidak kelihatan. Ketika hari Sabtu antara Gubernur Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Bapak Susmi Dasko, itu ada satu pernyataan yang saya lihat di media massa malah sepi. Apa itu, Bang? Bahwa Gubernur BI mengatakan begini, kita sepakat dana yang disimpan, dana pemerintah yang disimpan di sistem perbankan secara perlahan akan dikembalikan lagi ke rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia dengan diberikan remunerasi sesuai dengan pasar. Itu artinya apa itu? Artinya
pemerintah sudah punya kesepakatan sama BI Ya. bahwa uang yang kemarin keluar Iya. kita kembalikan lagi Iya. untuk jaga-jaga. Jadi orang nggak makin khawatir gitu ya. Bukan hanya itu sebetulnya adalah suatu langkah strategik dari sisi pengendalian moneter. Oh, sekaligus fiskal dan moneter ya? Iya, karena artinya sekarang fiskal tidak bisa seenaknya saja mengeluarkan uang tanpa peduli apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke. Sekarang dia setiap kali kalau mengeluarkan uang, tentu dia harus koordinasi dulu dong. Jangan ujuk-ujuk, saya mau dorong kegiatan ekonomi, udah saya ambil uang saya yang ada di BI, pindahkan ke sistem perbankan. Kan kita udah diskusi Ya. bahwa itu bisa saja terjadi, tetapi jangan lupa, bank itu kan memiliki yang namanya manajemen risiko kan. Ya. Kita mengatakan, bank itu akan melihat, mana mungkin pemerintah naruh uang ini sampai 5 tahun di bank saya. Mungkin setahun aja udah bagus. Artinya dia nggak mungkin punya keleluasaan untuk menjadikan kredit dana pemerintah itu menjadi kredit jangka panjang. Ya. Dia nggak punya kemampuan. Sulit sekali dia untuk mentransformasi tenor yang diberikan oleh pemerintah menjadi tenor jangka panjang dalam bentuk kredit. Ya, saya juga ingat waktu itu Ya. kita ngingetin ya Pak Halim ya. Ya. Jangan lupa ini ada soal kepercayaan juga. Ya. Karena walaupun uangnya digelunjukin ke Betul. bank, kalau orang nggak mau ngapa-ngapain ya nggak bisa Nggak apa-apa bisa juga. apa-apa juga. Ya. Nah itu. Nah ini yang kita sebutkan fenomena dominasi fiskal itu. Oke. Artinya Menteri Keuangan, walaupun bukan dia yang ngomong, Gubernur BI-nya yang ngomong, itu secara diam-diam mengakui bahwa yang dia lakukan itu yang namanya fiskal dominan. Dominasi fiskal atas kebijakan moneter. Nah ini sekarang dikembalikan lagi. Ya. Nah itu sebetulnya berita baik. Cuma sayangnya kok pasar mungkin pertama tidak paham, kedua Ya. mungkin dianggapnya ini tidak penting. Tapi dari kacamata Bank Indonesia, likuiditas yang tadinya berlebih di perbankan itu akan ditarik kembali itu masuk pelan-pelan ke BI. BI yang nanti yang ngatur Ya. supply dan demand likuiditas itu. Makanya Jadi- tadi saya katakan tadi, ketika BI menaikkan suku bunga 25 basis point, yang tidak bergerak itu pasar uang antar banknya. Karena dia duitnya masih banyak. Ngapain dia naikin suku bunga? Dia nggak perlu, karena saya masih punya kok. Nah, kalau nanti ini dikembalikan ke kandangnya, pengendalian moneter itu menjadi lebih utuh. Ketika pemerintah ingin mengeluarkan, katakanlah, untuk kebutuhan MBG lah, untuk operasi merah putih, silakan. Tapi BI nanti akan ngukur. Oke, kalau pemerintah ngeluarin 100 triliun, berarti saya harus menyesuaikan nih, menggunakan peralatan instrumen yang ada, berapa sebaiknya itu dari 100 triliun itu nanti yang akan bisa diserap oleh pasar. BI akan bisa menghitung. Jadi dari apa yang Pak Halim sampaikan barusan, jadi momentum ini harus dijaga dengan cara koordinasi yang lebih baik antara Persis. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Betul. Dan tentu juga Presiden harus juga bisa memberikan Iya. legitimasi yang cukup kuat di situ. Betul. Nah, ini sudah dimulai. Maksud Sudah saya. dimulai. Sayangnya ini tidak tergambarkan dengan baik di pasar. Kalau menurut saya ini sangat disayangkan. Seketika inilah artinya tadi MBG sudah mau diefisienkan. 20% bukan jumlah yang kecil. Ya. Lalu dana pemerintah yang ada di sistem perbankan perlahan akan dikembalikan, ditarik ke BI dan diberikan remunerasi oleh BI supaya tidak kehilangan pendapatan bunga lah, gitu katakan. Dan yang ketiga juga ada yang bagus juga, yaitu ketika pemerintah mengatakan dia ingin merasionalisasi penggunaan energi BBM. Per hari ini harga BBM yang non subsidi yang tadinya ditahan naik sudah. Pertamax sudah naik, Pertamax Green. Ya bisa, kan? ya. Jadi bisa kita sebut secara selektif sebenarnya pemerintah punya kehati-hatian. Ya. BBM tidak sampai menyentuh ke Pertalite dan biosolar. Ya. Karena itu jelas berpengaruh besar sekali untuk distribusi ya, terutama. Ya. Nah, yang lain itu juga mulai dirasional berdasarkan evidence lah ya. Ya. 20% itu masih bisa diefisienkan lagi sebenarnya. Ya. Maka mungkin kemarin kelewat aja nih, udah kadung panik sama kondisi nilai tukar dan IHSG yang turun itu dan tidak ada penjelasan selama itu. Tapi saya rasa balik lagi,
bahwa ini waktunya untuk kita juga bicara persepsi yang positif kan? Iya, ya, sekarang positif, tetapi kan tidak cukup hanya berdasarkan persepsi positif loh. Nah, Ya ini tadi ya ada beberapa lagi yang lain lah yang saya patut sebutkan juga ya, bahwa ketika Menteri Keuangan menyampaikan APBN 2027, dia menyampaikan defisitnya mungkin antara 1,8 sampai 2,8% dari PDB. Ini kita baca di mass media ya, saya belum lihat draftnya. Tapi dia mengatakan seperti itu. Hanya yang saya sayangkan, tiba-tiba dia pakai angka pertumbuhan ekonominya 5,8 sampai 6,5% untuk tahun depan. Masih pede Pak Menteri kita ini. Pak Purbaya pelan-pelan Pak. Nah ini loh, maksud saya kayak gini-gini, jangan sampai memunculkan persepsi tidak konsisten lagi. Ya. Kredibilitas kebijakan tidak hanya didukung oleh kebijakan Bank Indonesia saja, juga harus didukung oleh kebijakan fiskal, juga oleh kebijakan energi yang diam-diam tahu-tahu udah dinaikkan. Sebetulnya ini kalau dibuat paket yang baik gitu ya, pasar mungkin akan lebih rasional melihatnya. Oh, ternyata kritikan kita, tekanan kita dalam konteks indikator yang memburuk didengar juga oleh pemerintah. Ya, barangkali ini waktu yang tepat ya Pak Presiden untuk mengeluarkan roadmap ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis geopolitik gitu ya. Jadi orang jadi lebih tahu secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong, karena memang kredibilitasnya juga lain ya kalau ketua MBG, kepala MBG yang ngomong gitu ya dengan tentu beda. Presiden yang mengumumkan, ada Menteri Keuangan itu beda lagi sense-nya gitu ya. Nah, ada satu aspek barangkali Mas Ardi yang juga sering dilupakan oleh pemirsa kita lah, publik dalam negeri ya. Seakan-akan memang tekanan rupiah ini hanya terjadi di Indonesia, nilai tukarnya. Saya ingin sampaikan beberapa perbandingan ya, untuk melihat masalah kita memang tidak terlepas dari tekanan dari global, terutama pengaruh dari perang Iran dan Amerika. Itu tentu ada, karena mengakibatkan harga minyak naik. Karena harga minyak naik berarti kita karena impor cukup besar, tentu berarti biaya untuk impor naik kan. Nah itu menyebabkan juga kekhawatiran Indonesia akan mengalami defisit fiskal yang makin besar kan. Itu yang menyebabkan salah satu depresiasi. Namun kalau kita lihat ya beberapa negara yang lain, saya coba ngambil beberapa negara yang mulai dibilang ini mirip-mirip sebetulnya kondisinya dengan Indonesia, tetapi dengan beberapa perbedaan. Ternyata tahun lalu, tahun 2025, negara yang paling berat terjadi depresiasi rupiahnya itu bukanlah Indonesia. Depresiasi mata uangnya adalah Korean won. Padahal kita tahu loh, Korean won itu didukung oleh transaksi ekspor dikurangi impornya, atau yang namanya transaksi berjalan lah ya. Itu surplus besar. Secara teoritis, kalau ekspor lebih besar daripada impor, itu artinya Korean won itu harus menguat. Yang terjadi adalah malah dia parah sekali. Di 2025 paling gede ya? Paling gede. Minus 11%. Tahun 2026 ini, year to date, dari Januari sampai, ini angkanya sampai akhir Mei, itu dia masih ternyata terdepresiasi 8%. Nah, kita tahun lalu masih baru 4%, tapi tahun ini kita memang sangat parah. 8,38%, tapi ini angkanya bisa sekitar 8%. Secara total, kita lihat yang paling parah itu won, 15% sudah depresiasinya. Rupiah ini tergantung angkanya ya, tapi kita tahu angka rupiah itu ada yang bilang 11%, ada yang 14%. Tapi intinya kita bukan satu-satunya loh yang terdepresiasi. Jadi Indian rupee sama sama kita, Philippine peso kurang lebih sama sama kita, gitu. Nah ini tidak berarti kita mengatakan kita tidak punya masalah. Kita punya masalah. Kita punya masalah bahwa kredibilitas kebijakan di dalam negeri kita yang dipertanyakan, terutama sisi fiskal. Kan kita sudah diskusi cukup lama ini. Nah sekarang ketika Bank Indonesia memberikan sedikit
ibaratnya pause ya gitu ya. Kalau dulu kan kalau kita nonton film itu ada pausenya. Stop dulu bentar. Stop dulu sebentar. Kita tarik napas lah gitu loh. Ini sudah diberikan nih ruang itu. Jangan sampai kita sia-siakan gitu. Dan jangan sampai kita juga menggunakan argumentasi ini. Oh, kita bukan satu-satunya negara yang diserang ini. Jangan lupa ini terjadinya tuh. Kenapa Korea sampai seperti itu, India, Filipina juga, kita juga. Karena satu hal yang kita lupa dan saya juga jarang mendengar analisis ini. Karena pasar modal di Amerika itu sangat tinggi kenaikannya dalam beberapa waktu terakhir. Boleh dibilang sampai dalam 2-3 tahun terakhir lah. Karena kemajuan di bidang AI. Jadi dana-dana luar negeri itu ketika di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Filipina yang dianggapnya masih sangat fragile gitu ya. Oh, daripada saya di situ mendingan saya kabur dulu. Jadi ada ekspektasi investasi baru yang lebih menarik di Amerika, nggak cuma semata-mata US dollar sebagai haven currency ya. Betul. Itu yang mendorong kenapa won-nya itu sampai ancur-ancuran gitu. Nah, ini loh maksud saya bahwa kita sudah diberikan kesempatan, kita bisa memperbaiki situasi pause dulu gitu. Tapi ya jangan sampai kita lengah. Ini kita harus lanjutkan nih dengan berbagai langkah-langkah yang lebih fundamental lagi, begitu. Nah, langkah-langkah tersebut yang perlu segera disampaikan ke pasar dalam waktu dekat ini supaya momentum dalam 2 hari ini mudah-mudahan akan jadi seminggu bertahan seminggu ke depan. Itu apa yang bisa di-follow up, Pak? Ya, saya kira begini, pasar masih belum percaya. Kita akan bisa memberikan beberapa caption dari beberapa fund manager. Malah beberapa fund manager di luar negeri yang cukup besar, misalnya salah satunya dari London, itu terang-terang disebutkan. Untuk saat ini kita tidak percaya menaruh uang kita di Indonesia. Indonesia bukan tempat di mana kita akan mengalokasikan modal kita dengan perspektif jangka panjang. Ini menurut seorang portfolio manager dari 91. Ini khusus untuk investasi yang di fixed income, artinya yang beli hanya surat obligasi. Termasuk SBN nggak? SBN, ya SBN. Ini dia. Dia kan bilang bahwa saya tidak mau beli dulu surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam jangka yang panjang. Nah, ini penting as of yet from the long side. Mungkin kalau dia main jangka pendek mungkin masih, tapi dia tidak ingin masuk sampai 3 tahun, 5 tahun. Dan sebelumnya juga rame itu sell Indonesia itu ya. Ya, itu dia. Nah, ini kenapa sebabnya? Karena tren dari kebijakan di Indonesia itu masih sifatnya itu interventionist policy. Maksudnya itu peran dari pemerintahnya yang masuk ke sektor ekspor lah, MBG lah, Koperasi Merah Putih, mengurangi swasta segala macam. Itu yang dia maksud. Dan juga dia bilang, it is more growth and possibly fiscal loosening policies over time. Itu artinya dia masih belum yakin bahwa fiscal defisitnya itu bisa dipertahankan di 3%. Ini salah satu contoh. Sebetulnya ada beberapa lagi yang saya kira di pasar bertebaran. Yang ingin saya sampaikan adalah inilah masalah kita sekarang ini. Bahwa antara keyakinan pemerintah bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu baik, kita no doubt lah, MBG bagus, Koperasi Merah Putih juga bagus, mencegah kenaikan harga-harga, inflasi dengan memberikan subsidi energi juga baik dalam konteks menjaga daya beli ya, untuk menjaga momentum. Semua baik. Namun ada beberapa kebijakan itu yang dampaknya tidak bisa segera. Itu tidak serta-merta gitu loh. Sementara pasar keuangan khususnya itu hidup berdasarkan ekspektasi. Keyakinan dia ke depan itu akan jadi seperti apa. Dan disitulah dia melihat bahwa kalau pemerintah melakukan jor-joran seperti sekarang dalam konteks fiskalnya, berarti fiskal defisitnya itu akan lebih tinggi,
Sementara kemampuan penerimaan pajaknya masih mereka belum yakin, defisit mungkin akan di atas 3%. Bahkan mereka sudah dengar akan adanya rencana untuk melakukan amandemen Undang-Undang Keuangan Negara supaya defisit fiskalnya tidak lebih dari bisa lebih dari 3%. Nah ini kan berbagai, apalagi tambah dan antara sumber daya Indonesia dibentuk untuk mengendalikan ya 3 komoditas penting, kelapa sawit, paduan logam, alloy ferroalloy, sama batu bara. Nah ini yang kayak gini-gini menurut saya ya, sangat disayangkan kalau kita membuang kesempatan yang sudah diberikan ini untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kredibilitas dan predictability dari kebijakan kita. Ini masalahnya yang tidak hanya kredibilitas, pasar juga atau pelaku ekonomi itu kesulitan. Ini nanti ekonomi yang masa depan itu kira-kira mau belok ke kiri, belok ke kanan, jangan sama kayak ini supir bajai dong. Iya. Jadi poinnya nggak benar juga kalau kita bilang asing mau ngatur-ngatur gitu ya. Tapi kita harus sadar bahwa sebenarnya yang tidak kita punya itu adalah indikator yang jelas, roadmap yang jelas. Begitu yang Pak Halim mau sampaikan tadi. Persis. Nah, jadi memang... Dan itu saya rasa ini sudah saatnya ya, tidak mungkin dilakukan oleh menteri masing-masing menteri yang membidangi. Jadi harus ada, apa istilahnya itu, kolaborasi, sinergi. Lalu ada, kok jadi akordeon, saya maksud, orkestrasinya itu loh. Dan itu saya rasa pimpinan tertinggi lah. Presiden Prabowo perlu mungkin menyampaikan lagi apa yang menjadi katakan cita-citanya kita udah paham, tapi pelaksanaannya secara realistis ke depan seperti apa. Ini saya kira cukup itu saja. Saya yakin pasar kalau dia katakanlah menjelaskan ya, oke, kita akan menghormati fiskal kita. Saya akan tetap mengejar 8% pertumbuhan. Itu nothing wrong with that. Lalu kita akan bikin prioritas ke kebijakannya seperti ini. Lalu yang DSI dan antara sumber daya Indonesia itu juga menjadi sorotan. Karena ini kan sebetulnya yang saya ingin sampaikan nanti mungkin di lain waktu ya. Secara teoritis, secara konsep, kegiatan perdagangan internasional itu ada dua sisi ya. Sisi perdagangan barang dan jasanya, trade, sisi aliran uangnya. Nah, kalau saya melihat pengalaman dari Cina ya, Cina itu jarang sekali dan mungkin hanya saya rasa saya belum pernah baca, mungkin ada juga, tetapi tidak akan seperti kita. Dia tuh hanya ingin mengendalikan aliran uangnya, termasuk yang misinvoicing, under invoicing segala macam itu, dia aliran uangnya yang dia periksa. Tapi tradingnya, ya kan kita bangsa Cina kan jago dagang, dia biarin aja itu. Ibaratnya itu ini ayam bertelur emas. Yang penting dia sepanjang dia bertelur emas, dia mau jalan kemana saja silakan. Ini ya dagangnya maksud saya. Tapi emasnya you harus balikin lagi lo ke sini. Gitu. Nah, ini seperti itu, makanya dia biarkan aja. Makanya dia muncul industrialis kelas global, ya kan? Kayak si mana itu perusahaan-perusahaan Tencent, lalu yang sekarang yang main AI segala macam itu jadi jutawan milioner kelas dunia lah, bilioner kelas dunia. Nah, itu dibiarkan, tetapi uangnya dikendalikan oleh pemerintah. Jelas China. Gitu ya, yang mau ditarget apa. Jadi bukan semua ditangani, tapi nggak jelas yang mau dikendalikan tuh apa. Tapi nantilah itu nanti kita bisa diskusi itu. Jadi Bang Ali mau bilang, it's not a time untuk ngomong ini tanggung jawab si menteri ini, si menteri itu, ini udah nggak waktunya. Iya, ini harus ada dirigennya harus langsung tampil di depan, kalau menurut saya ya. Ya, mudah-mudahan Pak Presiden bisa menangkap pesan kita, ada momentum yang baik, dan orkestrasi, kalau kata Pak Halim tadi, ketika main akordeon tuh harmoninya enak gitu ya. Ada tukang gendang, ada yang lain. Nah, momentum baik ini, menurut Bang Halim, harus dijaga karena apa? Apa kira-kira kalau kita nggak jaga momentum ini, resikonya? Ya, pasar akan tidak percaya. Dan ongkosnya akan lebih mahal. Akan lebih mahal nanti. Karena udah naik
50 basis point. Betul, betul. Jangan lupa loh, SBN kita ketika BI menaikkan 25 basis point, itu langsung tembus 7%. Sekarang itu SBN kita itu yield-nya itu sudah 7,3. Saya nggak heran sebentar lagi akan 7,5. Bahkan mungkin untuk bisa menarik, tapi ya tentu ada banyak faktor ya. Mungkin salah satunya suku bunga. Kalau suku bunganya bisa naik sampai 8%, mungkin kita lihat nanti apakah beberapa hedge fund atau fund manager dari luar itu mau beli lagi apa enggak. Gitu. Ya. Tapi saya yakin sih kalau tadi itu, kalau pemerintah, Bank Indonesia-nya berorkestrasi menjaga kestabilan moneter, kestabilan Fiskal. ekonomi secara keseluruhan. Kita belum ngomong sektor realnya loh ini. Iya, Kita baru ngomong sektor keuangannya. Ini saja saya rasa sudah cukup lumayan kalau bisa dilakukan. Oke. Terakhir nih untuk pemirsa kita, Ya. supaya mereka juga, selama ini kan beritanya negatif, Ya, gitu ya, ya, ada ya. worry. Ya. Gimana antisipasi atau bagaimana menghadapi situasi ini, terutama untuk menjaga keuangan rumah tangga lah? Ya, saya rasa begini, ke depan memang mau tidak mau otoritas moneter dalam hal ini ya pasti akan melakukan langkah-langkah pengetatan untuk menjaga stabilitas kursnya. Karena kalau kursnya itu terlalu lemah, ini punya dampak juga kepada harga-harga. Jadi ini tetap Bank Indonesia pasti akan melakukan itu untuk menjaga daya beli masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga saya yakin juga akan menjaga daya beli masyarakat, menggunakan bantuan sosial, lalu menjaga apa istilahnya harga-harga tidak naik lah, dikendalikan. Walaupun ini kita tahu beberapa waktu ini ya berita tentang kok mulai muncul berita naiknya harga tahu, tempe, segala macam barang lah, ya, tepung terigu, karena semuanya impor ya naik. Oleh karena itu saya melihat para rumah tangga kita perlu lebih cermat lah dalam melakukan pengeluaran ya. Mudah-mudahan situasi ini bisa segera kita lewati. Tentu ya pengeluaran harus dijaga. Saya yakin juga memang ya situasi perlu lebih berhati-hati lah, lebih prudent istilahnya. Ya. Baik, demikian pemirsa obrolan kita hari ini. Jangan lupa yang belum sempat subscribe tadi, subscribe dulu dan tinggalkan komen. Kalau ada masukan, saran atau pertanyaan, nanti kita akan respon di episode berikutnya. Dan sebagai penutup, di diskusi kita hari ini, kita sudah punya momentum yang positif, Pak Halim. Kita berharap pemerintah bisa menjaga ini, dan kita yakin kalau ini dijaga, kita bisa lebih baik lagi dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di BEP berikutnya.